Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Suara Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu dari anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Korbit Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Korbit. Selamat datang Pak di podcast Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kali ini, Bapak itu kan Korbit HPPS ya Pak? Betul. HPPS Hukum Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Kalau dulu itu HPPS ya, tapi setelah Perbawaslu 3 keluar, yang kemarin keluar itu Pak 2022, menjadi ada pergeseran Korbit ya, menjadi Korbit PP dan Sengketa gitu Pak. Iya. Oke. Sebelum kita lebih jauh berdiskusi gitu Pak, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu gitu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu Pak ya. Baik. Ya, Boleh. perkenalkan dulu lah gitu. Ya. Siapa tahu ya di luar sana kan belum mengetahui gitu kan. Baik. Mungkin silakan kepada Bapak untuk memperkenalkan dirinya Pak ya. Baik, para pemirsa, sahabat Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Pangandaran, tentunya terima kasih atas waktu untuk saya menyampaikan hal-hal terkait masalah pengisian acara ya pada podcast ini untuk divisi penanganan pelanggaran dan sengketa. Tentunya selaras dengan tahapan pada saat ini bahwa KPU sesuai dengan PKPU 4 2022 saat ini tahapannya dalam tahapan pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi faktual dan nanti penetapan. Sebelum ke sana barangkali tadi saudara Dede menyampaikan tidak kenal. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Iya, lupa tak kenal maka tak sayang. Takutnya sahabat Bawaslu di luar sana belum mengetahui biografi Bapak gitu jadi ya. Ya baik, ya memang barangkali ada yang tahu sedikit dan memang ada yang belum sama sekali tahu kan. Ya. Pengalaman saya sampai sekarang di Bawaslu. Pertama pendidikan terakhir saya alumni STIA Tasikmalaya Kawalu. Pengalaman pertama tentunya bekerja dulu di konsultan kontraktor di Bandung. Setelah itu barangkali waktu krisis ekonomi itu tahun 98 ya kalau nggak salah 98 itu perusahaannya kolab lah. Kolab karena ya itulah krisis nasional ada pergantian kepemimpinan di tingkat pusat dan berimbas tentunya ke perusahaan-perusahaan yang bergelut di dunia kontraktor karena waktu itu inflasi sangat tinggi sampai dolar 20.000 18.000. Saya pulang kampung dan saya istilahnya karena turunan tani jadi tani lagi kembali ke tani kan gitu. Ya kembali ke kampung halaman kan gitu. Dan tentunya dengan pengalaman yang ada dan pada saat itu ada perekrutan Panwascam tahun berapa ya udah lama lah itu 2004 mulai Masih Kabupaten Ciamis masih Kabupaten Ciamis belum Kabupaten Pangandaran itu bagian dari Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran itu. Saya ikut daftar di Panwascam dan alhamdulillah dipercaya untuk di jajaran pengawas kecamatan Cimerak, dan berlanjut sampai 2015 terakhir 2015 Panwascam pas waktu itu karena Kabupaten Pangandaran mekar dan mulainya
pilkada di Kabupaten Pangandaran untuk memilih bupati definitif itu 2015. Saya juga berkecimpung aktif di Panwascam, itu di tingkat kecamatan pada pilihan bupati 2015. Nah, setelah itu artinya ya selama itu berkecimpung di dunia kepemiluan ya di jajaran pengawas tentunya. Jadi secara pengalaman barangkali banyak hal-hal pelajaran yang saya dapatkan baik secara teori regulasi, termasuk ya pengalaman berinteraksi dengan partai politik, masyarakat secara umum, bagaimana sih pemilu atau pilkada itu dalam proses estafet kepemimpinan eksekutif dan legislatif karena memang di pemilu juga saya berkecimpung, itu bisa melahirkan pemimpin-pemimpinnya yang baik tentunya dengan proses demokrasi. Berarti Bapak itu dari Panwas 2005 ya, Panwascam, Kecamatan Cemara, sampai beberapa pemilu 2009 juga Panwas gitu ya. Gubernur juga Panwas. Pada yang pilkada 2017 di Panwascam atau di Panwas Kabupaten waktu itu, Pak? Oh ya. Berlanjut karena pada saat mau ada kontestasi Pilgub Jawa Barat, ada kesempatan buat Panwaslu Kabupaten. Pas waktu itu belum lahir Undang-Undang 7 2017 yang mengatur bahwa jajaran pengawas tingkat kabupaten itu masih ad hoc, jadi belum permanen kan itu. Saya daftar dan alhamdulillah dipercaya. Saya di situ jadi komisioner, jajaran komisioner Panwas Kabupaten pada pilihan gubernur dan gubernur. Itu jadi ada peningkatan barangkali kan itu untuk dari segi wawasan ya, kan itu, dan memang itulah pengalaman bisa membuat seseorang itu ya melahirkan pengetahuan yang tidak terharga. Pengalaman adalah guru terbaik itu. Nah, itulah dari segi pengalaman kan itu. Karena apa? Karena regulasi tentunya itu tinggal dibaca. Baca, pahami, pedomannya, tapi pengalaman. Karena jajaran pengawas yang saya alami sampai saat ini itu yang saya pahami itu hampir 80% interaksinya itu dengan pihak eksternal. 20% ya teknis lah kan itu, teknis regulasi ataupun aspek-aspek yang harus diadministrasikan terkait masalah hasil pengawasan. Tapi orientasinya banyak itu eksternal dengan partai politik, ormas, stakeholder, termasuk jajaran penyelenggara juga. Berarti dari Pilgub 2000 itu Bapak langsung ke pemilihan Bupati 2010 itu menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran ya, setelah lembaga ini menjadi lembaga permanen gitu. Nah, pas habis itu ada rekrutmen untuk pemilu 2019 ya, untuk pemilu dan pada saat itu barangkali ya bukan rezeki saya kan itu. Saya tidak lolos di komisioner Bawaslu pada tahun 2019 gitu. Tahun 2019 pas pemilu kan gitu. Dan saya istirahat dulu lah kan itu. Artinya ya tetap ikut memantau lah gitu ya di luar. Ikut memantau dinamika perkembangan karena memang saya konsen sekali terhadap proses demokrasi di kita khususnya di Kabupaten Pangandaran. Ya. Itu wah ini pengalaman yang sangat luar biasa ya. Prosesnya panjang sekali, pengalamannya dari 2005 di Panwas. Terus Panwaslu sampai sekarang di Bawaslu ini sangat luar biasa pengalamannya ya.
Nah, mungkin kita lanjut lagi ya Pak ya ke langsung sekarang kan ini lagi pada tahapan verifikasi Pak. Verifikasi administrasi partai politik dan nanti akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual gitu Pak. Mungkin sahabat-sahabat Bawaslu ini belum pada mengetahui Pak gitu. Regulasi-regulasi apa sih gitu yang dipergunakan atau yang berlaku nih pada tahapan verifikasi ini gitu Pak. Mungkin bisa disampaikan gitu. Nah, sebelum ke sana barangkali tadi saya belum tuntas. Oh, belum tuntas. Belum tuntas. Sekarang kan di Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Oke. Silakan mungkin dilanjutkan dulu ya Pak. Ya, itu dia, supaya apa? Supaya sahabat-sahabat Bawaslu bisa paham bagaimana sisi integritas seseorang dalam kontestasi baik pemilu atau pilkada itu betul-betul harus dijaga, dan itu salah satu prioritas di samping hal-hal lain termasuk dari sisi profesional dan akuntabel. Nah, setelah itu ada rekrutmen Panwascam. Iya, 2020 untuk pilkada Kabupaten Pangandaran untuk kedua. Untuk kedua kan kemarin 2015 itu betul udah habis jabatan. Rekrutmen 2020. Dan saya keterima dari Panwascam dan itu. Ya, artinya di sini kenapa kemarin di Panwascam saya jadi komisioner Panwascam, terus tidak lolos di pemilu pada rekrutmen Bawaslu pada pemilu 2019 karena tadi saya bisa lah kecil-kecil pemerhati lah kan itu ya, demokrasi pemantau kan itu ya, tidak patah arang ikut Panwascam, ikut ya, alhamdulillah dipercaya untuk amanat di Panwascam Kecamatan Cimerak pada pilkada 2020. Itu berjalan dan itu tadi proses terus berjalan dengan kedinamikaannya, dan karena ada sesuatu hal dari pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan dengan prosesnya juga alhamdulillah saya masuk PAW. Masuk PAW di Pilkada 2020. Berarti itu di pertengahan Pilkada ya Mas? Ya kurang lebih di pertengahan Pilkada. Ya sekitar bulan Agustusan lah 2020 kan. Saya masuk sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran dari proses PAW. Nah, pas waktu itu Covid lagi tinggi-tinggi, pelantikannya juga kan daring di kantor Bawaslu Kabupaten. Tapi tetap meskipun daring dari Bawaslu RI Pak Abhan sebagai ketua pada saat itu langsung melantik saya kan itu sebagai jajaran pengawas di tingkat kabupaten kota, yaitu Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada Pilkada 2020. Dan sampai saat ini terus berlanjut. Dan nanti barangkali ya insya Allah saya kontestasi lagi lah untuk karena masa jabatan habis ya Pak? Iya 2023 Agustus kan itu dalam pemilu masih berjalan kan itu, tapi sedang berjalan tapi masa jabatan komisioner itu habis tahun 2023 untuk semua itu kabupaten kota di se-Indonesia. Nah, itu barangkali ya. Nah, nanti sebelum masuk kan. Jadi supaya paham sahabat-sahabat semua utuh perjalanan saya di pengawas, dan karena ya itu tadi pekerjaan kalau kita tidak cintai, kita tidak dengan ikhlas menjalankan amanah, tentunya akan tidak baik dalam perjalanan. Tapi kalau dengan amanah seberat apapun itu, karena jajaran pengawas itu tidak mengenal waktu. 24 jam. 24 jam. Kadang-kadang 24 jam itu kadang-kadang 24 jam itu kurang. Barangkali sahabat-sahabat Bawaslu tahulah kemarin dinamika 2020 pada pilkada. Itu karena itu tadi integritas itu tidak mementingkan pribadi tapi mementingkan umum. Di sini tentunya umum Kabupaten Pangandaran untuk kondisivitas dan tentunya untuk marwah lembaga itu sendiri. Itu barangkali perjalanan sebelum masuk, dan barangkali bisa diulang Dede terkait masalah. Jadi gini Pak, kan sekarang ini
pemilu 2024 itu sudah berjalan tahapannya Pak ya. Iya. Sekarang masih di tahapan verifikasi administrasi partai politik. Kemarin udah beres verifikasi partai politik, nanti ada perbaikan, ada perpa ke depannya, ini perjalanan masih panjang gitu Pak. Betul, betul. Mungkin sahabat-sahabat Bawaslu ini belum mengetahui Pak gitu. Regulasi-regulasi apa sih yang dipergunakan dalam tahapan ini gitu Pak. Ya. Ini sebagai wawasan edukasi buat ke masyarakat. Oh, ini regulasinya tahapan ini. Oh, Itu iya, bisa dijelaskan gitu Pak. Ya. Baik, tentunya dengan sudah dimulainya tahapan dalam pemilu 2024 nanti, tentunya sudah dilaksanakan sekarang mulai tahapan pendaftaran partai politik. Subnya kan itu verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan. Sekarang masih dalam proses verifikasi administrasi. Kemarin sudah dilewati terkait masalah kegandaan anggota partai politik itu sendiri, baik ganda internal maupun eksternal. Termasuk di situ juga pencatutan nama seseorang di partai politik untuk merasa bahwa yang bersangkutan tidak merasa mendaftar di partai politik, akan tetapi tercantum dalam keanggotaan partai politik melalui sipol, tentunya itu bisa mengajukan keberatan, mengajukan tidak merasa menjadi anggota partai politik tertentu, dan itu bisa langsung ke KPU, meskipun ada di Bawaslu juga, tapi tetap nanti ada mekanisme tersendiri yang harus ditempuh gitu, harus ditempuh, baik itu di Bawaslu maupun di KPU. Itu terkait masalah mulainya tahapan pemilu pada saat ini. Tentunya KPU 2022 jelas itu mengatur tahapan verifikasi. Tahapan verifikasi ini tentunya juga landasan awalnya itu dari putusan MK. Nomor berapa itu? Nomor 55 2020 kan. Terkait apa itu putusan? Terkait masalah partai politik yang verifikasi administrasi dan faktual, karena parlemen tersebut yang 20% itu ya, yang 20% kan itu. Jadi keterwakilan partai politik pertama, ya keputusan MK pada intinya pertama, partai politik yang ada duduk di parlemen pusat itu tetap administrasi, verifikasi administrasi, tapi tidak treatmentnya tidak dilakukan verifikasi faktual. Itu satu, ya kan. Kedua, verifikasi administrasi plus faktual untuk partai politik yang tidak lolos berarti. Tidak lolos di parlemen, meskipun ada dewan lah di tingkat provinsi atau kabupaten kota, tapi di pusat tidak ada, tetap itu treatmentnya dilaksanakan verifikasi faktual. Cerminan faktual kalau betul kan, itu verifikasi faktual. Ketiga, partai politik yang baru daftar dari yang baru terbentuk atau dulu sudah terbentuk tapi tidak memenuhi syarat parlemen ataupun tidak ada keterwakilan di dewan baik provinsi maupun kabupaten kota, itu tetap sama treatmentnya dengan tadi poin 2, verifikasi administrasi dan faktual. Okay. Itu salah satu landasan hukum PKPU terkait masalah treatment untuk partai politik dalam masa pendaftaran partai politik. Itu pelaksana teknis tentunya dengan regulasi turunannya PKPU, baik itu keputusan maupun SE. Ya, terakhir barangkali kalau dari segi ini Bawaslu ya Pak, dari segi pengawasannya nih, regulasi mana sih yang digunakan oleh lembaga pengawas ini untuk pengawasan verifikasi ini gitu? Gitu. Karena memang di kita itu ada sesuai dengan
Rezim pemilu. Nah, rezim pemilu, rumpun undang-undangnya belum diubah 2017, bahwa penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu ada 3 lembaga teknis, KPU dengan jajarannya, lembaga pengawas, Bawaslu dengan jajarannya, dan DKPP. Nah, tadi itu tiga lembaga yang menjalankan ya perintah undang-undang dalam kontestasi demokrasi pilkada maupun pemilu. Nah, tadi sudah disampaikan landasan hukum regulasi terkait masalah pelaksana teknis KPU dengan jajaran. Nah, bagaimana nih jajaran pengawas? Nah, ini tentunya Bawaslu dari tingkat pusat sampai bawah, dan nanti dan sekarang lagi tahapan rekrutmen Panwascam. Nah, dan nanti dengan termasuk nanti jajaran ad-hoc juga itu bisa membantu Bawaslu dalam tahapan ini, terutama Panwascam gitu. Landasan bahwa kita melaksanakan pengawasan di samping tentunya tadi amanat Undang-Undang 7 2017, dan tentunya diamanatkan juga bahwa jajaran pengawas itu Bawaslu RI mengeluarkan regulasi terkait teknis pengawasan. Nah, terutama dalam konteks sekarang pendaftaran partai politik. Nah, partai politik itu tertuang dalam Perbawaslu 3 2018 tentang pengawasan. Itu belum perubahan nih, belum perubahan. Nah, kemarin sesuai dengan RDP tanggal 9 kalau nggak salah itu ada pembaharuan terkait masalah Perbawaslu pengawasan, khususnya dalam pendaftaran ini. Dan selama sekarang itu berjalan masih tetap sebelum ada regulasi terbaru terkait masalah pengawasan Perbawaslu pengawasan itu sendiri. Oke, berarti kalau teknis itu regulasinya PKPU ya Pak, kalau Bawaslu itu regulasinya Perbawaslu gitu ya? Ya. Dasar hukumnya tetap undang-undang, turunannya kalau teknis ke PKPU, kalau Bawaslu itu ke Perbawaslu sama SE gitu ya? Betul, SE atau nanti ada keputusan lah kan itu terkait. Luar biasa ya gitu, sahabat Bawaslu regulasinya itu ya. Betul. Bisa diketahui oleh sahabat-sahabat Bawaslu terkait dengan regulasi dalam tahapan verifikasi ini ya. Iya. Mungkin selanjutnya Pak, ini langkah Bawaslu gitu ya. Langkah Bawaslu dalam proses penanganannya bila ada pelanggaran atau dugaan atau apa yang terjadi dalam verifikasi ini, langkahnya bagaimana gitu Pak? Langkah yang ditempuh oleh Bawaslu. Ya. Secara umum tentunya jajaran pengawas itu mengedepankan pencegahan. Mengedepankan pencegahan. Terus kok ada penindakan? Nah, setelah kita mencegah, tentunya kalau hal itu terjadi diulang, tentunya ini terakhir barangkali ya penindakan harus dilaksanakan, karena itu kewajiban kita. Kalau tidak dilaksanakan, tentunya kita melanggar regulasi yang ada. Ya, konteks dalam pencegahan itu sendiri bisa secara langsung saat terjadinya peristiwa ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran itu baru dugaan, bukan pelanggaran, baru dugaan, karena harus ada syarat-syaratnya untuk diproses di penanganan pelanggaran kan itu. Jadi pencegahan pada saat peristiwa kejadian secara spesifik ini tentunya dari suatu peristiwa, taruhlah seperti sekarang permin administrasi. Nah, kita melakukan pengawasan di KPU terkait masalah verifikasi administrasi di Sipol. Nah, umpamanya kan itu ada tidak kesesuaian NIK, katakanlah kan itu NIK dari seseorang di Sipol itu, bisa langsung saat itu juga disampaikan ke operator KPU di situ, kan ada helpdesk. Itu bisa langsung. Itu secara perbaikan secara langsung ya secara Pak, langsung melaksanakan pengawasan itu bisa berselang, atau kita bisa melaksanakan saran perbaikan secara tertulis. Bisa tadi lisan tertulis umpamanya kan itu pada saat kita verifikasi tidak
tidak melihat, Tidak ditemukan, tidak ditemukan adanya potensi terkait masalah tadi kegandaan. Tapi karena Bawaslu juga dikasih akses sipol, kita kan pencermatan nih di Bawaslu juga kan itunya. Jadi bukan serta merta kita tidak punya data verifikasi administrasi di KPU. Nah, umpamanya kita punya terdetek nih bahwa seseorang itu pada saat 2020 katakanlah dia itu dalam KTP-nya itu wira swasta. Nah, 2022 karena kemarin barangkali ada proses demokrasi di desa, Pilkades, dia jadi kepala desa. Tapi kan KTP-nya belum berubah. Saya status pekerjaan itu belum berubah. Ternyata di parpol. Dia kebetulan jadi ada di kepengurusan, jadi keanggotaan parpol kan itu. Nah, kita ketemu. Nah, itu salah satu kita bisa langsung saran perbaikan dengan data otentik kita dan bisa baik tadi saran perbaikan kita ke KPU. Jadi istilahnya saran perbaikan bukan rekomendasi. Okay. Nah, kalau rekomendasi itu sudah konteks dalam penanganan pelanggaran. Gitu. Jadi saran perbaikan secara tulis ke KPU. Tadi seperti contoh kasus kan gitu. Kita untuk bisa saran perbaikan ke KPU dan nanti KPU secara regulasi juga bisa ada surat jawaban ke kita. Baik, tentunya dari semua yang saya sampaikan tadi banyak hal lah yang belum barangkali sahabat Bawaslu kurang paham dan sebagainya. Tentunya Bawaslu Kabupaten Pangandaran membuka setiap konsultasi terkait masalah hal-hal kepemiluan, regulasi tentunya dalam bidang pengawasan dan tentunya regulasi dan kegiatan-kegiatan selama ini Bawaslu baik dari dalam tahapan maupun non tahapan tentunya bisa diakses di media Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Media sosial banyak lah seperti ya seperti itu. Jadi semua orang bisa mengakses kan dengan kemajuan sekarang tidak akan sulit untuk mengakses terkait masalah hal-hal yang memang tentunya tidak keluar dari ranah ada informasi yang dikecualikan. Itu kewajiban setiap orang masyarakat untuk mengetahui dan wajib lembaga pemerintah tentunya menginformasikan hal-hal kinerja, hal-hal regulasi terkait bidang yang lembaga itu sebagai yang membidanginya. Dan selanjutnya juga tentunya dengan adanya hal ini podcast Bawaslu Kabupaten Pangandaran tentunya sebagai salah satu bentuk bagaimana mensosialisasikan, menginformasikan baik itu kerja-kerja Bawaslu tadi non tahapan dan tahapan regulasi terbaru dan juga tugas fungsi tentunya dari Bawaslu itu sendiri untuk sebagai pengetahuan dan wawasan sahabat-sahabat semua. Karena pada intinya dan sejatinya saya mau sampaikan ini terkait masalah pengawasan baik itu pemilu maupun pilkada bukan hanya tugas jajaran pengawas Bawaslu, tapi semua pihak baik itu masyarakat, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, OKP, termasuk teman-teman media juga. Seperti itu barangkali kurang lebihnya mohon maaf dah. Ini ilmu yang luar biasa ya gitu ya yang didapatkan dari podcast kali ini. Itulah sahabat Bawaslu sekilas ya kita diskusi sharing terkait dengan bincang-bincang regulasi pengawasan permen ya bersama narasumber kali ini yang sangat luar biasa dari segi pengalamannya, jenjang-jenjang di penyelenggaranya sampai sekarang di Bawaslu gitu ya. Tadi yang disampaikan sama beliau adalah terkait biografi beliau yang mulai dari Panwas Kecamatan Cemerak ke Panwaslu Kabupaten dan sekarang menjadi Bawaslu.
terkait dengan regulasi Permin juga. Tadi beliau menyampaikan bahwa payung hukumnya itu Undang-Undang 7 dan turunannya menjadi 2 ya. Yang pertama ke penyelenggaraan teknis KPU dan jajarannya ke Bawaslu gitu. Nanti di Bawaslu ada Perbawaslu, ada SE juga gitu ya, terkait dengan penguasaan Permin juga gitu. Ini ilmu yang sangat luar biasa yang didapatkan hari ini ya gitu. Tadi langkah-langkah Bawaslu juga, Bawaslu berhak menindak gitu, memberi pencegahan dini gitu. Dan tadi sudah disampaikan yang sudah dilakukan apa saja gitu. Ini sangat luar biasa gitu, Pak. Mungkin Pak, ini untuk closing statement aja Pak ya di akhir podcast ini, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk sahabat-sahabat Bawaslu Pak? Ya. Tentunya untuk sebagai closing statement untuk jajaran pengawas tentunya itu saya tanamkan integritas sebagai penyelenggara, karena dengan integritas itu tentunya akan taat dan patuh terkait masalah kerja-kerja kita terhadap regulasi. Baik, tentunya tadi manakala kita tidak punya integritas yang kuat, manakala kita tidak melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita yang harus dilaksanakan, tentunya ini akan berdampak kepada kode etik. Nah, di samping barangkali ada pidana kan itu. Nah, namanya yang terkait masalah pribadi tentunya kode etik. Makanya tadi di awal penyelenggara pemilu itu ada 3 kan itu. Nah, itu fungsi DKPP. Itu fungsi DKPP. DKPP itu bisa juga langsung masyarakat. Nah, itu kembali tadi. Kita sebagai lembaga pengawas tentunya juga diawasi oleh masyarakat. Itu ranahnya kemana nanti bisa ke DKPP. Itu barangkali dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kami ucapkan, dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya di podcast Bawaslu Pangandaran ya, Suara Bawaslu Pangandaran. Terima kasih. Mungkin itu saja sahabat Bawaslu podcast kali ini. Terus ikuti kelanjutannya di podcast yang akan datang. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih.